A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ardi di podcast HPNC Bogor. Podcastnya para member HPNC. Guys, kali ini kita syutingnya di agak lain nih guys ya. Kita lagi di luar nih, kita lagi di Villa Puncak guys, karena kita lagi ada acara anniversary-nya HPNC Bogor yang kedua guys. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget guys. Saya orangnya hebat, jauh-jauh dari Madura datang ke sini, paling berpengaruh di HPNC guys. Yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Gojik. Apa kabar Mas Gojik? Boleh diperkenalkan diri Mas Gojik? Perkenalkan, nama saya Abdur Rozik, biasa dipanggil Gozik. Saya berdomisili di Bangkalan, Pulau Madura. Nah, kita mau nanya nih Om, asal usulnya terbentuk HPNC itu seperti apa sih Om? Asal usulnya terbentuknya HPNC itu awalnya dari kesepakatan musyawarah dari teman-teman. Dulu awalnya ada 12 chapter HPNC, mungkin di Jabodetabek ini termasuk Bekasi, Jakarta, Cikarang, itu 3 itu kita rembukan musyawarah, ternyata disepakati kita buat komunitas PCX yang bernama HPNC dengan tujuan untuk menjadi wadah pengguna PCX khususnya agar bisa menjadi manfaat yang baik di masyarakat khususnya gitu. Nah, ini kan Om kan tadi sudah sebutkan beberapa chapter. Nah, misalnya nih ada daerah gitu Om ya, daerah yang mau mendirikan chapter. Nah, kira-kira itu persyaratannya apa aja tuh Om untuk mendirikan chapter di daerah masing-masing Om? Syarat mendirikan chapter di HPNC ini syaratnya satu, harus terkumpul ya. Ya, apa syarat pertama itu mempunyai motor PCX pastinya. Betul. Yang kedua harus ada 5 anggota aktif, maksudnya kopdar. Aktif itu kita ngumpul 5 orang baru kita dari pusat bisa ngeluarin logo. Setelah ngeluarin logo, nanti bentuknya pengurus, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti biar dijelaskan sama pengurus pusatnya nanti. Oh gitu. Jadi nanti pokoknya minimal 5 orang ya Om ya. Minimal 5 orang, nanti biar laporan ke Om Gojik, jadi nanti dibuatin logo dari pusat gitu ya guys. Nah, kemarin itu kan saya denger Mas Gojik itu kan pernah di HPCI, HPRC, sekarang tuh di HPNC. Nah, kira-kira tuh perjalanannya kok bisa sampai ke HPNC ini gimana tuh Mas Gojik? Boleh diceritakan Mas Gojik? Mungkin banyak udah orang tahu, udah rahasia umum lah. Dulu saya awalnya ini sebelum ikut komunitas motor, dulu saya anak pondok Om. Oh gitu. Pesantren lah bahasanya. Saya lulus pesantren, saya nggak punya temen teman saya hilang semua lah, teman di daerah rumah saya hilang semua. Jadi saya punya keinginan pengen ikut komunitas. Alhamdulillah waktu itu diterima sama klub HPCI, Honda PCX Klub Indonesia. Solo sampai juga tahu. Jadi alhamdulillah awal saya masuk PCI ya seneng-seneng aja maksudnya ya kita sebagai anak motor, khususnya anak baru lah bahasanya. Jadi asik lah ikut komunitas motor ini ya. Mungkin sebelumnya ada konflik dikit lah, jadi saya pindah komunitas, bikin komunitas HPRC chapter Bangkalan. 1 tahun HPRC itu. Di HPCI saya cuma 6 bulan 7 bulan. Kalau di HPRC alhamdulillah 1 tahun dan jalan. Ada konflik lagi, saya dan teman-teman nih tadi bikin komunitas baru HPNC ini, dan alhamdulillah 4 tahun lebih lah berjalan ini dari komunitas-komunitas sebelumnya, jadi lebih baik lah alhamdulillah sampai sekarang masih betah di HPNC ini 4 tahun ini. Mungkin jadi suatu kesenangan saya, kebanggaan saya lah sampai sekarang masih berdiri HPNC ini Om. Nah, ini kan komunitas nih Om ya. Nah, menurut Mas Gojik ini apa nih bedanya komunitas kita dengan geng motor tuh Om? Kan banyak sekarang kan rayaknya geng motor di mana-mana tuh ya Om ya. Nah, menurut Om Gojik
gimana sebagai ketua nasional di HPNC? Intinya komunitas itu punya peraturan Om, maksudnya gak kayak geng motor di luar sana. Komunitas punya aturan, jadi kita ini masih berlandaskan hukum lah, maksudnya ikut peraturan yang ada di hukum Indonesia ini. Ya betul Om. Jadi tidak bisa berselewengan bebas-bebasan gitu. Intinya di komunitas ini kita harus menjadi contoh yang baik di masyarakat, bermanfaat yang baik di masyarakat. Mungkin kalau komunitas geng motor mungkin kebalikannya bisa jadi lah. Bisa gak mau ngomong banyak untuk geng motor itu, takutnya nanti salah paham. Siap. Gitu, itu sedikit penjelasan aja guys, bedanya kita komunitas HPNC dengan yang di luar guys gitu kan. Nah, kira-kira ini kan udah banyak nih ya Om Gojek member nih. Kira-kira Om Gojek tahu nggak nih membernya Om Gojek sendiri di nasional itu ada berapa kira-kira Om Gojek? Kalau perkiraan saya belum data dari udah data kita chapter ini, tapi saya nggak ngitung, nggak data semuanya. Soalnya kan kita kan di HPNC ini KTA beda sama mungkin lain lah komunitas lain. Kalau komunitas HPNC ini KTA diurus sama chapternya sendiri. Kalau komunitas gitu. lainnya KTA ini diurus sama pusatnya, maksudnya pusatnya data berapa membernya. Tapi kalau diperkirakan 1000 lebih mungkin ada, 2000 mungkin ada, insya Allah ada. Wih, mantap guys. Kalau Jawa Timur sendiri mungkin 500 lebih 500 ada. wis. Mantap guys. Kita HPNC ini nasional itu bisa sampai 2000 guys member kita guys. Om ini dari Bangkalan ya Om? Bangkalan. Nah, dari Bangkalan itu di sana itu pusatnya HPNC kah atau apa, boleh dijelaskan? HPNC itu Bangkalan tuh termasuk pusat Om. Dulu dari awal kita musyawarah emang ditetapkan pusatnya di Bangkalan, dan ketua umumnya saya, alhamdulillah 4 tahun jalan ini. Tapi ya saya minta ganti juga nih Om. Nanti saya capek Om 4 tahun jadi ketua. Dengarkan ya ucapan saya ini ya. Oh gitu ya, tanggung Om. Kan kayak presiden Om, presiden kan 5 tahun sekali Om 5 gitu tahun kan sekali, ya, ya. setahun lagi Om ya, kalau bisa ya seterusnya gitu Om, abadi. Siap. Nah, kira-kira Om nih ini kan pusatnya tuh di Bangkalan ya Om ya. Nah, untuk pengurusnya gimana tuh Om? Apakah pengurusnya khusus untuk di Bangkalan aja kah atau dibagi ke nasional? Gimana tuh Bang? Untuk pengurusnya HPNC sendiri dong. Untuk pengurus HPNC Om, nasional beda, Bangkalan beda. Jadi kalau di HPNC Bangkalan yang udah jadi pengurus nasional ya tidak bisa jadi pengurus chapter. Oh gitu. Jadi nggak bisa double job gitu Om. Bisa Oke, double siap. job. Tapi ya kalau jadi ya gimana ya bahasanya ya, kalau pengurus pembantu lah, oke nggak apa-apa lah kalau buat pembantu double job lah bahasanya. Iya. Tapi kalau pengurus inti ya nggak bisa double job itu, takutnya nanti ada crash lah bahasanya, ada permasalahan ke depannya. Tapi ya gitu. Di Bangkalan sendiri pengurus pusatnya cuma satu, Mas Yusuf. Om Yusuf itu dia jadi bendahara pusat dari gitu. awal saya jadi ketum sampai sekarang gitu. Nah, ini kan banyak nih ya Om, di beberapa nasional lah ya, Om Gojek ini pegang HPNC nasional gitu kan. Nah, gimana tuh Om cara komunikasinya, koordinasinya? Apakah pihak ketemu lah setahun sekali atau 6 bulan sekali? Gimana tuh Om caranya Om ini ngurus para pengurus dan para member-membernya gitu kan? Sedangkan se-Indonesia nasional Mas Gojek sendiri gitu kan. Gimana tuh Om caranya Om? Kita aja pusing Om gitu. Acara anipanya pusing Om. Apalagi Mas Gojek se-nasional gitu Om. Ya alhamdulillah lah Om, selama ini saya agak sendirian sebenarnya Om, banyak yang bantu Om. Jadi untuk masalah koordinasi itu di samping saya ada di seluruh grup chapter HPNC, ada grup ketua juga. Alhamdulillah HPNC ini jadwalnya padat Om, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini sering ada Kopdargap, kita Kopdargap selalu ketemu, atau acara Anif. Tiap Anif pasti saya lihat ketua-ketuanya pada hadir, maksud membernya gak hadir, ketua sendiri hadir, asik lah bahasanya lah, kita bisa koordinasi sama ketuanya. Jadi insya Allah sampai sekarang gak ada lah bahasanya crash komunikasi antar chapter yang ada di Indonesia dengan saya. Alhamdulillah. Oke. Yang penting komunikasi ya Om ya. Komunikasi. Gitu kan. Yes, yang penting komunikasi nomor 1 guys, ya kan. Nah, ini kita kan banyak nih Om ya. Misalnya
Saya mau mengajukan nih Om, saya mau jadi ketua umum, gimana sih Om? Syaratnya Om, misalnya ini ada pertanyaan begitu Om. Pengajuan ketua umum Om. Untuk ketua umum kalau ada yang mengajukan langsung diterima Om, gak usah pemilihan ya Om. 4 tahun saya jadi ketua umum Om, tapi ya enggak Om. Sebenarnya di APNC ini ada masa jabatan ketum Om. Kalau dari ADART itu 2 tahun. Tapi ya selama 4 tahun ini belum ada yang satu bahasa melengsarkan, bukan melengsarkan ya namanya ya bahasanya. Menyalonkan lah bahasanya. Saya pengen jadi ketum, nggak pernah dengar sampai sana. Tapi sekiranya ada teman-teman HPNC ingin jadi, jangan bilang pengen jadi ketum, mungkin saya punya kemampuan jadi ketua umum, langsung japri saya, nanti saya bantu, nanti tenang. Saya juga udah 4 tahun guys belum nikah. Ini bukan karena apa mikiri HPNC ya. Yang lainnya mikiri istri, mikiri anak, saya mikiri HPNC ya. Aduh. Itu guys, Mas Gojik udah 4 tahun guys. Nah, kira-kira memang resminya itu berapa tahun, berapa periode tuh Om? Kira-kira Om? Di ADRT 2 periode Om. 2 periode itu masih belum apa ya? Masih 2 periode. 2 tahun, 2 periode. Nyatanya saya tahun ini turun, maksudnya bukan turun lah. Wajib diganti, tapi ya saya lihat belum ada yang mau nyalonkan, tapi ya siapa tahu besok-besok setelah podcast ini ada yang mau nyalonkan. Tuh guys, bisa ngomong kalau malu ke saya, pengurus pusat ada, khususnya di Jakarta ada Om Pur, Bekasi ada Mas Om Rafiq, di Solo ada Mas Fathur, di Surabaya ada Om Maaf. Bisa ngomong pengurus pusat aja, kalau malu sama saya nanti dikirai sampean ngomong ke saya langsung, dikirai mau apa namanya ya? Apa itu? Menjilat, menurunkan ketum apa gitulah. Itu aja Om. Oke siap. Nah, suka dukanya Om jadi ketua umum Om, kira-kira Om? Suka duka, kalau sukanya itu banyak Om. Contohnya ya saya punya banyak temen lah, khususnya di Indonesia ini. Saya kemana-mana kayak gak merasa sendiri lah, selalu tenang di jalan. Jadi ya mungkin teman-teman APNC gak pernah denger lah ketum APNC crash. Soalnya saya karena ada APNC ini di jalan nih tenang, maksudnya gak was-was gak apa. Jadi saya tiap motoran tuh selalu ada yang ngawal, meskipun gak ada yang ngawal saya ya, tapi pasti ada yang ngawal saya sekiranya saya trouble atau apa atau crash, insya Allah ada yang bantu saya lah. Jadi saya alhamdulillah suka aja saya di sini, banyak temen ya, kata orang-orang itu banyak temen banyak rezeki, tambah rezeki lah bahasanya lah. Kalau untuk dukanya nggak ada, dukanya sampai sekarang saya dukanya nggak ada. Seneng masih terus seneng. ya. Kalau banyak dukanya mungkin saya sudah ngundurin diri dari kemarin-kemarin. Udah berarti masuk di HPNC itu guys, senang terus guys. Jadi nggak ada duka-dukanya guys ya kan. Nah gini Mas Gojik, nah kita kan sekarang ini Anip kedua ya untuk di chapter Bogor. Nah tahun kemarin nih Mas Gojik ini kan berhalangan hadir gitu kan ya. Nah sekarang ini alhamdulillah Mas Gojik datang ke sini. Nah yang mendorong Mas Gojik untuk datang ke HPNC Bogor apa sih gitu kan? Nyatanya yang bikin saya pengen banget hadir untuk tahun ini, saya sudah 2 tahun nggak ada acara, bukan nggak ada acara Anif, cuman setiap aja acara Anif saya selalu terbentur apa ya, berbenturan dengan acara-acara lain. Contoh kayak kemarin Depok, acara Depok Anif, Sidoarjo juga Anif. Jadi saya mikirnya, aduh saya kalau pergi ke Depok ini, Sidoarjo ini sudah ngundang saya lebih dahulu lah bahasanya, gak enak sama Sidoarjo nanti. Ya udah, jadi saya ke Sidoarjo. Nah kemarin-kemarin kayaknya gak ada Anif lagi lah, udah lama aja Bodebek, terakhir cuman Depok. Kemarin Cikarang internal, saya agak nututi juga, mohon maaf buat internal, buat Cikarang, kenapa gak ditaruh di hari Minggu aja? Coba hari Minggu kan saya bisa hadir sekarang. Oh berarti kita beruntung guys, chapter Bogor guys, kita kedatangan ketum nasional guys, gitu. Nah gimana sih perasaannya Om Gojik nih datang ke Bogor nih? Kesan pertama Om Gojik datang ke Bogor? Kesan pertama alhamdulillah Om, saya seneng lah bisa kenal sama semua member, khususnya PNC Bogor nih. Saya cuman kenal di grup WA. Mungkin yang baru kenal saya di sini mungkin cuman Om Hamdan. Siapa lagi Om Angga, gak ada lagi lah, lainnya belum ada yang kenal. Tapi alhamdulillah adanya acara ini bisa kenal banyak lah. Contohnya kayak sutradaranya yang lagi ngerekam sekarang ini, Om Pepi ini udah kenal sama sampean juga Andri. Alhamdulillah saya seneng banget lah
Itu guys, bener guys. Nah, yang Mas Gojek tahu ya, yang Mas Gojek tahu itu di chapter Bogor itu di luaran seperti apa Mas Gojek? Untuk chapter Bogor saya cuman bisa mantau ya, selama ini saya nggak kenal, bukan nggak karena nggak kenal, apa bahasanya, nggak tahu, nggak kenal tapi nggak sayang apa. Tak kenal maka tak sayang Mas Gojek. Tapi sekarang udah kenal udah sayang ya. Meskipun saya nggak pernah kopdar sama Apinsi Bogor, beda dengan Apinsi yang di Jawa Timur, tiap hari saya ikut kopdarnya, ikut kopinya. Tapi ya saya mantau terus di medsosnya. Alhamdulillah saya lihat kompak banget lah. Mungkin nggak kalah dengan Apinsi luar yang banyak di luaran sana itu. Seperti Jawa Timur kan tiap chapternya pasti banyak saya lihat, tapi nggak kalah lah, apalagi medianya jos. Nggak tahu siapa medianya itu saya nggak kenal, tapi jos lah saya lihat lah, tiap hari ngupload, tiap ada acara ngupload, selalu ada di jalan yang lurus, nggak pernah belok lah bahasanya. Pesan untuk HPNC Bogor untuk kedepannya di ANIP kedua ini Mas Gojek. Pesan saya untuk HPNC Bogor, jaga terus kekompakan, jaga nama baik HPNC, teruslah menjadi komunitas yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat di luaran sana, jangan sampai jelek. Alhamdulillah 4 tahun ini HPNC belum pernah jelek namanya. Jelek dalam artian mungkin ya paling gampangnya arogan lah di jalan lah kayak yang lainnya gitu. Kan banyak yang bilang PCX, motor arogan, tapi ayo kita tunjukkan HPNC ini, PCX ini motor yang selalu tertib dalam berkendara begitu. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Gojek dari kita, satu kata untuk HPNC Bogor Mas Gojek. Satu kata untuk HPNC Bogor. HPNC Bogor menyala. Yes. Terima kasih Mas Gojek untuk waktunya. Wow. Sudah datang jauh-jauh dari Madura ke Bogor. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ANIP ketiga. Mudah-mudahan kita undang lagi Mas Gojek bisa datang ke Tunggu sini. undangannya ya. Tetap pasti hadir saya. Siap. Paling gitu aja ya guys untuk podcast kali ini sama Ketua Umum kita, Ketua Umum Nasional kita Mas Gojek guys. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Gojek ini kita semua cerna dengan baik ya guys. Oh ya guys, mau ngingetin lagi guys, untuk yang punya PCX guys di sekitaran Bogor dan sekitarnya bisa hubungin Apin di bawah ini ya guys. Oke deh, nasional boleh, pokoknya senasional dan yang paling deket yang Bogor deh, boleh. See you next guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.